Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah kalau hari ini kalian dalam keadaan baik-baik saja. Ya, apa sudah sarapan? Sudah. Sudah. Kalau sudah berarti harus ada tenaga, harus semangat. Ya, coba Ibu ingin tahu apakah kalian betul semangat atau tidak? Ya, semangat pagi. Pagi, semangat. Ya, tepuk tangan dulu untuk kalian. Betul, berarti kalian betul-betul semangat. Ya, siap mengikuti pembelajaran hari ini? Siap. Sebelumnya Ibu cek dulu nih apakah kalian sudah siap atau belum ya. Ibu rasa sudah siap. Nah, baik, sebelum pembelajaran dimulai, silakan dipimpin doa terlebih dahulu. Sakira, silakan Nak memimpin doa. Duduk siap. Siap. Sebelum belajar, marilah berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Ibu absen terlebih dahulu ya. Angel Linda Putri, Anita Putri, Sila Felicia Octaviani, Hesti Indriani, Khairun Nisa, Khairun Nisa, Luis Christian, Muhammad Fajar, Muhammad Jaki Pratama, Muhammad Rama, Najwa Septi Aulia, kemudian Restu Prastio, Rodiatul Azhar, Sakira Octavia Sauri, Sufi Firdaus, Talita Natasha Damayanti, Widya Handayani. Ya, berarti hadir semua ya? Ya.
sudah bawa? Fajar ada nak bawa botol minum? Lupa botol minumnya. Oh, udah bisa kok ya, nanti dilajin ya. Ya baik, ini ya kenakan dulu mengenai dalam rangka membentuk SDM unggul yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila, Kemendikbud berupaya membentuk profil pelajar Pancasila. Apa itu profil pelajar Pancasila? Disimak ya. Ada 6 karakter yang harus kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari sebagai pelajar sepanjang hayat. 1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2. Mandiri. 3. Bernalar kritis. 4. Berkebinekaan global. 5. Gotong royong. 6. Dan terakhir adalah kreatif. Nah, keenam elemen ini harus banget kamu aplikasikan dalam hidup kamu agar menjadi satu kesatuan yang saling mendukung dan berkesinambungan satu sama lain. Kata ibu, kamu mau jadi profil pelajar Pancasila ya? Iya dong ya. Berarti kamu tahu dong aspek untuk menjadi profil pelajar Pancasila. Aspek atau nilai untuk menjadi pelajar sepanjang hayat ada 6. Pada nilai beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, pelajar Indonesia harus memahami beberapa nilai akhlak, yaitu akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada sesama manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak bernegara. Beberapa akhlak ini sudah pasti sering kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari ya, seperti taat beribadah, menghormati orang yang lebih tua, menghargai perbedaan, taat pada kewajiban sebagai warga negara Indonesia, dan masih banyak lagi. Berkebinekaan global. Di era globalisasi, profil pelajar Pancasila juga harus bisa beradaptasi dengan budaya lain tanpa melupakan budaya bangsa dan identitasnya. Dalam hal ini, termasuk mengenal dan menghargai berbagai budaya, mampu berkomunikasi dan mengenal keunikan masing-masing budaya, dan mampu memanfaatkan pengalaman berkebinekaan agar menghargai dan menghormati budaya lain. Gotong royong. Elemen yang satu ini pasti sudah sangat melekat pada kehidupan sehari-hari ya, bukan hanya sekedar bekerja bersama dengan orang lain. Gotong royong yang baik adalah selalu bersikap positif untuk berkolaborasi dan bekerja sama, peduli dan menghargai pendapat orang lain, peka terhadap lingkungan sekitar, serta mau berbagi segala hal yang bisa mencapai keberhasilan bersama. Gambaran sebagai profil pelajar Pancasila yang selanjutnya adalah mandiri. Walaupun terdengar mudah dan sudah merasa menjadi bagian dalam diri, ternyata mandiri yang baik, salah satunya yaitu sadar atas kemampuan dirinya, bisa mengendalikan emosi, dan tahu apa yang diperlukan untuk pengembangan dirinya. Tak hanya itu, pelajar Indonesia yang mandiri juga mampu mengatur pikiran dan perasaannya untuk mencapai sebuah tujuan. Bernalar kritis. Profil pelajar Pancasila juga harus bisa mengolah informasi yang diterima secara objektif, kemudian menganalisa, mengevaluasi, baru menerapkan informasi tersebut. Contoh yang sangat mudah, kita harus memiliki keingintahuan yang tinggi. Saat menerima informasi, kita harus menganalisis secara kritis sebagai dasar mengambil keputusan. Elemen yang terakhir, kreatif. Mampu memodifikasi atau menghasilkan sesuatu yang orisinil serta bermanfaat merupakan cerminan pelajar Pancasila yang kreatif. Hal sederhana yang bisa kita praktekkan yaitu dengan tidak malu untuk mengutarakan ide-ide baru. Bukan cuma itu, menghasilkan sebuah karya yang bermanfaat untuk sekitar juga harus kita lakukan. Dari keenam aspek itu, adik udah lakukan semua kan ya? Iya, Di. Siapa dulu dong yang ngajarin? Ya, pesan ayah, keenam aspek itu harus kamu praktekkan dan aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari agar karakter profil pelajar Pancasila ini akan selalu melekat dalam kepribadian generasi muda Indonesia. Baik, ayah. Jadilah pelajar Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Itu tadi yang mengenai profil pelajar Pancasila. Jadi kalian sebagai pelajar itu harus mempunyai berapa elemen tadi? 6, betul ya. 6 dalam profil Pancasila itu harus kalian miliki. Jadi tidak hanya sekedar kalian belajar datang berangkat dari rumah ke sekolah hanya
Dalam kamu. Harus kalian sepakati tentunya ya. Yang pertama, bisa dibaca? Ya, silakan baca. Jadi jika di antara kalian ada yang ingin pergi ke toilet, silakan kalian minta izin terlebih dahulu. Kemudian jika di antara kalian ada yang ingin bertanya, angkat dulu tangannya. Kemudian setelah ibu persilakan untuk bertanya ya, baru kalian ajukan pertanyaan. Dan yang terakhir, kesepakatannya apa? Fokus pada kegiatan pembelajaran. Jadi kalian harus fokus, tidak main-main, tidak bercanda ya. Jadi tidak bercanda di dalam kelas, tidak usil sama temennya, tidak ganggu temennya ya. Bisa disepakati? Bisa. Baik, kalau bisa kita lanjutkan ke tujuan pembelajaran ya. Nah, ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Apa sih tujuan kita belajar hari ini? Jadi tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik mampu menulis teks deskripsi berdasarkan struktur dan ciri kebahasaan dengan tepat. Sebelum kita mulai pembelajaran, ada yang masih ingat tidak? Sebelum pembelajaran hari ini kalian belajar apa sih? Ya, Lois silakan saya. Apa? Kita belajar mengenai apa? Mengenai cerita fantasi. betul, mengenai cerita fantasi ya. Sebelum belajar teks deskripsi kita sudah belajar mengenai cerita fantasi. Apa sih itu cerita fantasi, Luis? Cerita fantasi adalah cerita yang dibuat fiksi dan imajinasi dari penulis. Iya, betul. Jadi cerita fantasi itu sifatnya hanya hayalan, betul Azhar. Ya, cerita fantasi itu tidak benar-benar terjadi dalam kehidupan sehari-hari atau kehidupan nyata. Sebaliknya dari cerita fantasi, hari ini kita akan belajar mengenai teks deskripsi. Ada yang ingin bertanya? Sebelum kita mulai pembelajaran teks deskripsi ini, ya silakan Widya. Bu, apa yang dimaksud dengan teks deskripsi? Tuh, ada temannya yang bertanya. Apa yang dimaksud dengan teks deskripsi? Ada yang bisa jawab tidak? Ayo silakan bisa. Teks deskripsi merupakan salah satu bentuk tulisan yang bertujuan untuk menggambarkan secara rinci tentang suatu objek, tempat, orang, atau situasi. Ya, betul. Beri tepuk tangan untuk Lisa. Tadi sudah dijawab pertanyaan dari Widya. Teks deskripsi itu teks yang menggambarkan tentang suatu objek. Objeknya itu bisa berupa apa saja? Ya. Manusia bisa kan? Bisa. Makanan bisa dideskripsikan? Bisa. Jadi banyak objek yang bisa kita deskripsikan. Ada lagi pertanyaan yang lain? Ya, Jaki? Struktur deskripsi terdiri dari apa saja, Bu? Siapa yang bisa jawab? Struktur teks deskripsi katanya terdiri dari apa saja? Saya, Bu. Iya. Siapa Angel yang nanya? Ya, Angel silakan jawab. Struktur teks deskripsi terdiri dari 4 bagian. 1. Judul, 2. Identifikasi, 3. Deskripsi, 4. Komposisi. Iya. Tuh, tadi udah jawab. Tepuk tangan buat Angel. Tadi jawaban yang diberikan Angel untuk pertanyaan dari Jaki. Baik, kita bahas materi hari ini yaitu teks deskripsi. Ya.
Sobat Literasi, hari ini kita akan belajar mengenai teks deskripsi mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7 Kurikulum Merdeka. Sebelum masuk ke materi, saya memiliki gambar salah satu objek bersejarah yang ada di Indonesia. Kira-kira apa nama dari objek yang ada pada Selandia itu? Candi Prambanan. Apakah kalian pernah mendengar atau berkunjung ke Candi Prambanan? Bisakah kalian memberikan contoh deskripsi singkat Candi Prambanan berdasarkan gambar yang ada pada Selandia? Contoh deskripsi singkat. Candi Prambanan terletak di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Candi dengan pemandangan indah dan asri itu dibangun sekitar abad 9. Sekarang, coba perhatikan gambar lagi. Kemudian, berikan contoh lain pendeskripsian singkat mengenai Candi Prambanan. Dengan berusaha mendeskripsikan Candi Prambanan, Sobat Literasi secara tidak langsung telah belajar mengenai teks deskripsi. Lantas, apa sih sebenarnya teks deskripsi? Teks deskripsi adalah teks yang mendeskripsikan objek secara terperinci dan konkret supaya pembaca benar-benar memiliki gambaran nyata terhadap suatu hal. Sebagai catatan tambahan, terdapat beberapa objek yang bisa dijadikan alternatif dalam menulis teks deskripsi. Contoh objek yang pertama adalah kuliner Nusantara. Kuliner atau makanan-makanan yang ada di Indonesia, misalnya ada ingkung, gudeg, pecel, nasi goreng, dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada bangunan bersejarah. Ada banyak bangunan bersejarah yang ada di Indonesia. Misal saja Masjid Raya Baitur Rahman yang ada di Aceh, Keraton Kasunan Surakarta, Candi Borobudur, dan tentunya Candi Prambanan. Objek yang ketiga adalah kebudayaan dan benda-benda peninggalan. Misalnya adalah budaya Sekaten atau peringatan Maulid Nabi yang ada di Kota Solo, dan juga tradisi Gondang Kartoso masyarakat Batak. Kita berlanjut pada materi berikutnya, yaitu ciri-ciri dari teks deskripsi. Ciri yang pertama adalah teks deskripsi menggambarkan benda, tempat, atau suasana tertentu. Ciri yang kedua, teks deskripsi melibatkan panca indera untuk menggambarkan objek. Ciri selanjutnya, teks deskripsi membuat pembaca seolah-olah dapat melihat atau merasakan objek yang diamati. Terakhir, teks deskripsi menjelaskan ciri-ciri objek seperti ukuran, letak, warna, atau kondisi objek secara terperinci. Lalu, apakah Sobat Literasi pernah berpikir mengapa kita harus belajar mengenai teks deskripsi? Sebenarnya, dengan belajar mengenai teks deskripsi, kita akan mampu memberi gambaran nyata terkait suatu objek kepada pembaca. Bahkan kita juga telah belajar bagaimana cara menggambarkan objek secara terperinci. Selain memiliki ciri-ciri dan tujuan, ternyata teks deskripsi juga memiliki ragam bahasa yang digunakan. Setidaknya ada 2 ragam bahasa yang digunakan dalam teks deskripsi. Ragam bahasa yang pertama, teks deskripsi menggunakan kata konkret atau bisa diserap panca indera pada kalimat perincian. Contohnya, Candi Prambanan memiliki pelataran yang luas, yaitu berukuran 390 meter persegi. Ragam bahasa yang kedua, teks deskripsi menggunakan kata kerja yang membuat benda mati seolah-olah hidup. Contohnya, pepohonan di sekitar Candi Prambanan menari-nari ketika terkena sepoi angin sore. Terakhir adalah struktur dari teks deskripsi. Struktur yang pertama adalah identifikasi.
Identifikasi berisi gambaran umum tentang objek yang dideskripsikan, misalnya nama, letak, dan makna objek. Struktur yang kedua adalah deskripsi bagian. Deskripsi bagian berisi pendeskripsian bagian-bagian objek secara terperinci. Struktur yang terakhir adalah simpulan. Seperti namanya, simpulan berisi intisari dari pendeskripsian objek di paragraf-paragraf sebelumnya. Sobat literasi, itu tadi penjelasan mengenai teks deskripsi. Ya, setelah tadi kalian ya memperhatikan ini penjelasan tentang teks deskripsi. Nah, pada kesempatan hari ini ya, Ibu minta kalian untuk mendeskripsikan sesuatu. Sebelumnya, tadi kita sudah menyanyikan lagu yang berjudul Rayuan Pulau Kelapa. Nah, itu tidak semata-mata untuk dinyanyikan saja oleh kalian, tetapi dalam syair tersebut itu merupakan pendeskripsian dari satu objek. Betul. Apa sih yang dideskripsikan dalam objek itu? Betul. Ya, seperti tadi ada kata-kata apa? Melambai-lambai, ya kan? Nyiur di pantai. Nah, itu yang melambai-lambai itu apa? Pohon kelapa atau pohon nyiur. Sebenarnya tidak ada kan namanya pohon melambai-lambai. Yang biasanya melambai-lambai itu adalah tangan, betul. Ya, jadi bahasa dalam teks deskripsi itu bisa menggunakan majas, ya, bahasa kiasan, ya, seperti itu. Nah, kemudian kalian juga memiliki buku bahasa Indonesia. Boleh dilihat bukunya terlebih dahulu, ya. Di sini diperhatikan halaman 3 ya, bisa kalian lihat. Di situ ada beberapa contoh teks yang menggambarkan atau mendeskripsikan tentang sesuatu. Ya, teks pertama ada apa? Parang kritis yang indah. Ya, kemudian teks yang kedua. Ayah pada kampung. Teks yang ketiga. Ibu inspirasiku. Dan teks yang keempat. Sifat diriku. Ya, itu ada beberapa jenis pendeskripsian objek. Yang pertama yang dideskripsikan di teks pertama itu adalah mengenai pantai Parangtritis. Kemudian di teks kedua itu yang dideskripsikan adalah ayah panutanku, ya. Jadi seorang ayah yang kalian deskripsikan, yang penulis deskripsikan di sini. Kemudian di teks yang ketiga, Ibu inspirasiku. jadi yang dideskripsikannya objeknya adalah seorang ibu. Dan di teks deskripsi yang keempat, Sifat diriku. apa itu objek yang dideskripsikannya? Kelinci. Iya, kelinci. Kelincinya ini diberi nama Bagas, ya. Nah, baiklah anak-anak, Ibu minta kalian mendeskripsikan objek. Apakah di antara kalian ada yang pernah berwisata? Pernah. Pasti pernah kan? Iya. Wisata apa saja yang pernah kalian kunjungi? Kelompok, nanti Ibu minta masing-masing dari kelompok ini ya, kalian berdiskusi. Di antara kalian berempat ini sudah pernah ke tempat wisata mana saja, ya. Kemudian juga di kelompok Jaki, Ibu minta seperti
diskusi dengan temannya, ya. Silakan. Kemudian kelompok media sama. Di antara kalian berlima sudah pernah mendatangi tempat wisata apa saja? Silakan diskusikan. Dan kelompok Sakira 5 orang ya, 5 orang. Kalian sudah pernah mendatangi tempat apa saja? Diskusikan dulu. Ibu beri waktu berapa menit? Kira-kira 5 menit cukup? Cukup. Ya, silakan diskusikan dulu ya. Diskusikan tempatnya yang mau kalian deskripsikan itu apa. Harus berdiskusi, jangan yang satu pernah ke sini tapi yang satunya enggak, nanti tidak tahu. Ya. Iya, silakan. Boleh kalian googling ya, misalnya kalian Bu, saya pernah ke Pantai Carita misalnya ya. Nah, itu lihat dulu oleh kalian ya, lokasinya ada di mana, kemudian di sana ada apa saja ya. Silakan, ada yang bawa HP? Ya, silakan dibuka HP-nya. Ya, bisa kalian searching, lihat-lihat di Google ya. Diskusikan dulu kalian akan mendeskripsikan objek apa saja. Jaki bawa HP? Tidak. Fajar? Enggak. Sudah berdiskusi? Apa yang akan kelompok Nisa deskripsikan? Banten? Iya. Masjid Agung ya? Iya, Masjid Agung ya. Silakan. Nah, itu kalau sudah ketemu judulnya, itu kan yang mau dideskripsikan berarti ya Banten kan, objek wisatanya. Nah, silakan kalian tulis mengenai pendeskripsian tentang Masjid Agung Banten itu apa saja, ya. Ada apa saja di Masjid Agung Banten itu? Di situ kan yang namanya pernah datang ke sana berarti kalian tahu ya. Di dalamnya ada makam, bukan kuburan, makamnya, makam, iya betul. Silakan deskripsikan. Kemudian ada apa lagi di sana? Sekarang sudah ada apa tuh di Banten itu? Payung, iya, bukan payung, namanya apa sih? Apa itu ya? Bisa buat bertanya juga kan? Ya. Kemudian kelompok Najwa mau mendiskusikan tentang apa? Monas ya. Harus semangat ya? Semangat kan? Semangat. Ketika ditanya jangan melempem, jangan suaranya menciut ya. Katanya semangat, katanya sudah sarapan ya. Tapi ketika ditanya suaranya mana ya,
Iya. Kelompok Widya, apa yang mau dideskripsikan? Bersama keluarga satu orang. Oh iya, Ragunan. Iya, silakan. Di Ragunan itu ada apa aja? Iya, pastinya sudah pasti itu ada banyak hewan, ya. Silakan kalian buat ya pendeskripsian tentang kebun binatang tersebut, ya. Itu lokasinya ada di mana, ya? Iya, dideskripsikan sedetailnya. Tidak ada yang mengarang bebas, ya. Iya. Kelompok Sakira akan mendeskripsikan tempat wisata apa nanti? Pantai Carita. Oh ya, Pantai Carita. Nah, di pantai itu ada apa saja? Jelaskan. Biasanya di pantai juga suka ada permainan-permainan, ya. Iya. Silahkan dideskripsikan, ya. Letaknya di mana, ya? Berada di daerah mana? Harus jelas, ya. Kalian buat coret-coretan. Nanti kalau sudah fix hasilnya, nah pindahkan ke sini, ke LKPD ini. Tulis yang rapi. Perhatikan cara penulisannya juga. Jangan sampai nanti penulisan huruf apa kapital, tapi boleh di tengah-tengah, tapi setelah tanda titik, betul, ya. Ya, selesai. Tulis ini namanya, ya. Di situ ada kan beberapa anggota kelompok. Yang rapi tulisannya, jangan sampai banyak coretan, betul, ya. Supaya mempermudah kalian menulis teks deskripsi, buat kerangkanya terlebih dahulu. Jangan langsung menulis ternyata salah. Buat kerangkanya dulu, setelah judul ada bagian-bagiannya, kerangkanya itu apa saja yang mau kalian kembangkan, ya. Ini di sini nama kelompoknya kelompok satu. Ya, misalnya kelompok 1, ini kelompok 2, gitu kan. Nama kelompok maksudnya ini ada siapa, Pak Indonesia, itu kemudian, ya. Nama lengkap, ya. Jangan tulisnya acara. Ya. Diorek-orek dulu di buku, nanti baru setelah rapi baru kalian bedakan ke sini. Orek-orek dulu di buku, ya. Ya. Jangan sampai nanti di sini kalian berangkat lah, udah salah, banyak salah. Iya, jadi jangan, ya. Diorek-orek dulu di buku, ya. Yang mau dideskripsikan apa saja. Kelompok 3, Sakira kelompok 3, dia kelompok 4, ya, Neng. Kelompok 4, ini kelompok 2.
dulu di buku, setelah rapi ditulis ulang di LKPD ini ya. Jadi biar nanti rapi, betul-betul rapi hasilnya, tidak banyak coretan, banyak teks ya. Apa itu ajar? Harus satunya ya. Nama sekolah ini tulis sekolahnya di mana? Iya. Pusing. Setuju kan? Gimana setuju? Setuju memahami. Terus satunya ini beban, ini dihapus beban, benar ada corekannya. Bicara dulu. Pacar kan apa? Sakit? Enggak. Tapi kalau kalian sudah yakin ya dengan tulisan kalian tidak akan ada coretan, silahkan langsung di LKPD itu diisi ya. Tapi kalau misalnya masih ragu-ragu, nanti takutnya ada yang salah bu, nanti banyak coretan, mengurangi nilai, itu kan? Ya, boleh silahkan kalian ditulis terlebih dahulu di buku, nanti baru setelah itu ditulis ulang di LKPD ya. Iya. Ini garis miring. Kan garis miring kan. Kalau misalnya bisa ya udah bisa aja malah guysnya yang dia nggak tahu gimana harus menempatkan tanda apa huruf kapitalnya di mana itu ya.
disusun di buku ya. Nanti setelah hasilnya kalian sudah yakin tidak ada perubahan ya, baru dipindahkan ke LKPD ya. Kalau ditulis di LKPD kemudian dihapus nanti kan ada bekasnya. Iya. Ya. Kalau sudah fix, ini langsung tulis aja ke sini. Udah selesai semua? Belum. 5 menit lagi ya, Ibu beri waktu selesaikan ya. Nanti setelah ini kan kalian akan mempresentasikan hasil yang sudah kalian tulis ya.
Sebab menit lagi ya waktunya. Sudah selesai ya? Sebelum kalian presentasi, baiklah Ibu akan mengulas kembali ya di sini. Perhatikan oleh kalian, ya. Kalian di sini sedang menuliskan? Ya. Sedang menuliskan? Tadi sudah menulis? Ini dibaca. Pengertian menulis itu apa sih? Tanpa disadari, katanya sebenarnya itu kita setiap berkomunikasi itu sering kali mendeskripsikan sesuatu ya. Nah, kemudian ya di sini ada lagi, nah teks deskripsi yang sekarang kalian buat ya. Pengertiannya di sini dijelaskan bahwa teks deskripsi adalah apa? Teks deskripsi adalah teks yang melukiskan sesuatu sesuai dengan keadaan sebenarnya. Ya, jadi tidak mengada-ada, harus dengan sesuai keadaan yang sebenarnya. Ya, sehingga pembaca dapat melihat, mendengar, mencium dan merasakan apa yang dilukiskan itu sesuai dengan citra penulisnya. Ya, dalam teks deskripsi, penulis berusaha menggambarkan kesan dari hasil pengamatannya terhadap suatu
kepada pembaca ya. Nah, kemudian teks deskripsi itu memiliki satu fungsi sosial dan struktur. Tadi yang Japi tanyakan itu ya, struktur teks deskripsi apa saja sih Bu? Ya, tadi ditanyakan kan oleh Japi, kemudian sudah dijawab juga oleh Angel ya. Nah, ini fungsi dari teks deskripsi. Fungsi sosialnya teks deskripsi itu apa? Kemudian struktur teks deskripsi. Ya, struktur teks deskripsi itu ada apa saja? Yang pertama, gambar identifikasi itu apa saja? Jadi kalian menulis teks deskripsi tentang objek wisata itu harus ada gambaran umum tentang objek yang dideskripsikan. Kemudian struktur yang kedua, apa sih di deskripsi bagian itu? Pendeskripsian bagian-bagian objek secara terperinci. Kalian menuliskan objek wisata diperinci oleh kalian. Ada bagian apa saja di dalam objek tersebut. Kemudian yang ketiga, kesimpulan. Berisi intisari dari pendeskripsian objek di paragraf sebelumnya. Jadi paragraf ada misalnya ada tiga paragraf, berarti di paragraf 1 sama paragraf kedua itu ya ditarik kesimpulannya disertai dengan pendapat dari si penulis tersebut ya. Tadi KPD-nya sudah dikerjakan? Sudah selesai? Sudah. Kelompok Nisa sudah mengerjakan? Kelompok Najwa sudah selesai, Nak? Sudah. Kemudian kelompok Sakira sudah selesai? Sudah. Dan kelompok Widya sudah? Sudah ya? Baik, kalau sudah, boleh kita presentasikan hasil yang sudah kalian buat, yang sudah kalian tulis ya. Kelompok siapa yang mau maju terlebih dahulu? Jangan nunjuk atuh ya. Jangan nunjuk. Siapa yang mau presentasikan hasilnya? Pertama ya yang maju angkat tangan ya. Jangan nunjuk kelompok Nisa, kelompok Supi mau ditunjuk duluan maju presentasi. Enggak kan? Iya. Kelompok siapa yang mau maju? Sudah siap? Siapa yang sudah siap mempresentasikan hasil? Oh, kelompok media silakan. Mau siapa yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari program kelompok 4. Di sini saya akan mendeskripsikan taman wisata yang berjudul Taman Marga Satwa Ragunan. Identifikasi umumnya adalah Taman Marga Satwa yang letaknya di Pasar Minggu, Jakarta, Indonesia. Taman Marga Satwa Ragunan ini adalah tempat berbagai banyak hewan yang didirikan pada tahun 1864 dan memiliki luas sebesar 140 hektar. Deskripsi bagiannya adalah fasilitas lainnya seperti kereta
keliling, penyewaan sepeda, taman perahu angsa, hingga pentas satwa. Taman refleksi berupa taman yang dinikmati oleh pengunjung untuk melakukan reaksi dan olahraga atau sekedar foto. Penutup atau kesimpulan, apabila dahulunya Taman Marga Satwa ini memang bertujuan untuk memberi hiburan bagi banyak pengunjung, namun kini tujuannya telah beralih menjadi tempat konservasi satwa. Seperti saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk kelompok 4 ya. Tadi Widya sudah mendeskripsikan objek yang pernah kelompok Widya kunjungi adalah Taman Marga Satwa Ragunan. Ya, sudah dijelaskan secara terperinci. Sudah? Ya, ada apa saja? Ada fasilitas dan bagaimana disekolahkan. Boleh Ibu lihat? Iya. Ya. Jadi di sini sudah jelas ya, kelompok Widya mendeskripsikan bahwa Taman Marga Satwa Ragunan ini adanya katanya di daerah mana? Pasar Minggu. Pasar Minggu, betul ya. Pasar Minggu itu di daerah mana sih? Jakarta ya. Kemudian ini adalah tempat apa ini? Oh, berbagai banyak hewan ya. Nah, ini Taman Ragunan ini didirikan pada tahun 1844. Nah, ini merupakan identifikasi umum ya. Di sini juga sudah dideskripsikan bagiannya apa saja. Kemudian juga ada penutup dan simpulannya ya, sudah lengkap. Terima kasih kelompok 4 ya. Kemudian siapa lagi, kelompok berapa yang mau maju? Yang mau mempresentasikan? Oh iya, kelompok 2 ya, silakan Fajar. Saya Muhammad Fajar dari kelompok 2. Akan mempresentasikan presentasikan objek wisata apa? Objek wisata judulnya Monumen Nasional. Ya, silakan. SDP umum atau identifikasi umum. Monumen Nasional yang dikenal luas dengan Monas adalah salah satu bangunan warisan budaya Indonesia yang terletak di tengah lapangan Medan Merdeka. Deskripsi bagian tinggi keseluruhan dari Monas adalah 132 meter dan terdiri hingga tingkat bagian yang berbeda. Bagian paling atas merupakan sebuah mahkota berbentuk api yang dilapisi emas 45 kilo. Penutup atau simpulan, daratan bawah merupakan bagian terakhir, memiliki lebar 45 meter di setiap sisinya. Di dalam bagian bawah ada ruang kemerdekaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah dideskripsikan oleh Fajar. Apa yang dideskripsikannya? Apa yang dideskripsikannya? Ya, Monumen Nasional. Jadi Monumen Nasional itu salah satu bangunan warisan budaya Indonesia yang terletak di tengah lapangan Medan Merdeka. Adanya di daerah mana nih? Jakarta Pusat, betul ya. Di sini sudah dijelaskan juga bagian-bagiannya ada apa saja di Monas tersebut. Kemudian ada juga simpulannya ya. Nah, sekarang kelompok yang belum. Siapa yang mau maju? Oh, Felis dulu ya. Iya. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan deskripsi Masjid Agung Banten. Deskripsi umum, Masjid Agung Banten didirikan pada 1566 Masehi ketika Maulana Hasanuddin menjabat sebagai Sultan Banten pertama
sejarah setelah direnovasi Masjid Agung Banten dibuka dengan penambahan dekorasi payung yang mirip dengan Masjid Nabawi di Madinah. Penutup setiap harinya masjid yang berlokasi di Komplek Masjid Agung Banten RT 01 RW 11 pada Serang ini ramai dikunjungi oleh para peziarah dan wisatawan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1 tadi sudah mendeskripsikan tentang apa? Masjid Agung Banten, ya. Nah, Masjid Agung Banten ini didirikan pada tahun 1566 Masehi. Iya, ya. Di sini didirikan oleh siapa? Sultan Maulana Hasanuddin. Iya, betul. Nah, kemudian deskripsi bagian di Banten itu ada apa saja? Payung yang mirip dengan Madinah. Betul, betul. Ya, kemudian Masjid Agung Banten ini digunakan untuk apa sih? Berziarah, ya. Kemudian di penutupnya atau kesimpulannya apa? Setiap harinya masjid yang berlokasi di Komplek Masjid Agung Banten RT 1 RW 11 Kota Serang ini ramai dikunjungi oleh para peziarah dan wisatawan. Betul. Itu hampir setiap hari Masjid Raya Banten ini ya, atau Masjid Agung Banten ini pasti banyak dikunjungi oleh peziarah, ya. Ya, boleh Ibu minta, ya. Kemudian berarti yang terakhir kelompok 3 ya. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rama. Saya perwakilan dari kelompok 3. Mempresentasikan wisata Pantai Cerita. Pantai Cerita adalah salah satu pantai yang berlokasi di Banten dan Pantai Cerita juga tidak dapat diragukan lagi yang semakin menambah daya tarik yang dimiliki Pantai Cerita. Pantai Cerita sudah berlibur bersama keluarga, terutama di masa libur. Selain menikmati keindahan Pantai Cerita, juga bisa bermain pasir, bermain menggunakan bahan-bahan boot, bermain di ski, memancing hingga berkemah. Dengan luas sekitar 2,5 hektar, maka tidak heran terdapat berbagai fasilitas yang tersedia di Pantai Cerita, di antaranya area parkir kendaraan, toilet umum, sekolah, warung, makanan dan minuman, toko souvenir, atau oleh-oleh, bahkan penginapan. Sekian, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, kelompok 3 tadi juga sudah mempresentasikan apa objek yang dideskripsikannya. Pantai Carita, ya. Itu di deskripsi umumnya ada apa sih? Ada apa saja? Berlokasi di daerah mana? Pandeglang, Banten, ya. Kemudian anak Krakatau ya. Ya. Kemudian di deskripsi bagiannya ada apa saja? Berhutang. Masa iya, Pantai Carita itu jadi bisa bermain apa? Pasir, kemudian apa lagi? Bermain apa? Iya, kemudian apa
Apalagi? Banana? Iya, kemudian? Iya. Iya, bisa juga berkemah ya. Nah, kesimpulannya ada apa? 0,5 hektar. Ya. Ya, sudah ya. Nah, sudah selesai ya tugas yang Ibu berikan untuk kalian. Boleh refleksi dulu. Setelah tadi kalian tegang ya? Tegang. Sekarang masih tegang atau sudah rileks? Sudah rileks. Boleh berdiri dulu. Lakukan stretching ya. Sudah siap. Sudah semuanya berdiri. Kita stretching dulu supaya kalian lebih fresh ya. Objek apa saja yang bisa dideskripsikan?
kebudayaan manusia, ya, dan makanan juga, ya, hewan juga bisa, kebudayaan bisa, ya, itu, ya. Jadi teks deskripsi menggambarkan tentang yang sebenarnya, tidak direkayasa, ya. Teks deskripsi itu penggambaran objek yang sebenarnya. Bisa dipahami pembelajaran hari ini? Bisa. Ya. Kemudian setelah pembelajaran hari ini, ya, pembelajaran berikutnya kita akan kembali belajar mengenai teks prosedur, ya. Sudah selesai hari ini belajarnya? Silakan kalian bereskan bukunya, alat tulisnya, ya. Kalau misalnya haus boleh minum dulu, ya. Boleh, silakan kalian minum dulu. Sudah dirapikan bukunya? Sudah, ya. Kalau sudah rapi semua, silahkan Sakira, Neng, pimpin lagi doa, ya, untuk kita pulang. Duduk siap. Siap. Sebelum pulang, marilah kita baca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya, Nak. Jaga kesehatan. Silakan boleh pulang. Sing. Terima kasih, kamu juga. Jangan gitu, nanti aku mau